Jadi mungkin saya langsung saja bahwa tadi pagi Forkompinda Sumatera Barat meluncing vaksin pertama di Sumatera Barat digulirkan. Dan seperti biasa izin saya juga pakai pantun dalam sambutan ini. Buahku ini makan di kantin, orang Sunur pergi ke Toboh. Hari ini Forkompinda Sumbar divaksin, tandanya sudah ada contoh. Jadi kita memang hari ini sudah kita launching dan juga pimpinan yang hadir dari Forkompinda. Cuman mungkin sebagai satu informasi awal, karena untuk divaksin itu ada persyaratan dari Kemenkes. Jadi untuk perdana, tadi kita termasuk perdana launching di daerah se-Indonesia termasuk Sumatera Barat, itu ada persyaratan yang mungkin agak lebih ketat. Yang boleh divaksin adalah mereka yang betul-betul sehat, ya. Jadi tadi ada 12 Forkompinda yang akan divaksin, ternyata 6 ditunda. Nah 6 ini termasuk saya ditunda. Nah 6 berjalan langsung tadi termasuk Padan Rem dan lainnya, tapi sebagian lagi ditunda nanti sampai dinyatakan oleh tim medis disebut sehat. Jadi sebagai satu contoh, tapi setidaknya tadi lancar semua kegiatan launching perdana di Sumatera Barat, dan tentunya mewakili pimpinan di Forkompinda tadi juga sudah berjalan. Semoga ini memberikan gambaran kepada masyarakat, tidak ragu akan adanya vaksin. Angin topan, pohon pun roboh, tumbanglah apukat dan pohon sagu. Pimpinan tadi memberi contoh agar masyarakat tak ragu. Enak rasanya telur asin, gurih rasanya goreng belut. Kalau pimpinan sudah divaksin, tentu masyarakat juga akan ikut. Jadi sebagai satu gambaran nanti dari Kadis Kesehatan juga akan menyampaikan bahwa kita sudah siap, dan tentunya kita minta juga masyarakat siap, dan dari 36.920 vaksin yang dikirim untuk tenaga kesehatan yang diprioritaskan, dan untuk Sumatera Barat 2 dulu yang dipilih yaitu Kota Padang dan Pesisir Selatan, dan tentu kita harapkan akan nanti semuanya masyarakat Sumbar akan mendapatkan vaksin, tentu secara bertahap sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Dan kita dengan launching tadi insya Allah secara bertahap, besok pun kota kabupaten dan seterusnya disambung dengan sasaran lain yang nanti kita tunggu dari arahan pusat. Saat ini masih diprioritaskan kepada nakes, dan kemudian tentu semuanya insya Allah kami pastikan mudah-mudahan secara stakeholder di Sumbar siap, walaupun masyarakatnya tentu kita perlu sosialisasikan lebih dulu. Daun selembar jatuh ke atap, bocor atapnya janganlah sanksi. Kita Sumbar insya Allah siap, dan masyarakat kita sosialisasi. Dan untuk vaksin sendiri kita nanti bisa mendengar juga dari BPOM dan juga dari MUI. Intinya dalam Al-Quran disebut halalan toibah, halal secara syariat sudah dikeluarkan dari MUI, dan juga toibah baik aman juga sudah dikeluarkan dari BPOM. Jadi intinya vaksin ini sudah teruji dan sudah diyakinkan oleh pihak-pihak yang berwenang, yang bertanggung jawab seperti BPOM dan MUI untuk bisa digulirkan kepada masyarakat. Beli lada di hari pekan, beli bumbu dan tepung kanji. Tak ada yang perlu kita sanksikan, vaksin itu sudahlah teruji. Lepaskan kuda di waktu pagi, setelah berlari berilah makan. Tak ada keraguan lagi terhadap imunisasi yang akan dilakukan. Dan insya Allah tentu kita semua stakeholder dari Forkompinda, provinsi, dan tentu kota kabupaten siap mendukung pelaksanaan vaksin yang ada ini. Pohon aren dekat kangkung, dekat selokan saluran irigasi. Semua elemen telah mendukung untuk melaksanakan proses imunisasi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pandemi saat ini masih, dan belum tentu kapan berakhir. Dan kita tahu bahwasanya mengakhiri pandemi, ini kita bicara pandemi bukan COVID-nya secara penyakit, tapi mengakhiri pandemi itu harus ada upaya masif. Dan upaya masif yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga pemerintah di dunia ini yaitu dengan vaksin. Nah jadi sebetulnya dengan vaksin ini adalah sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Merupakan intervensi dari pemerintah untuk menghentikan pandemi. Kalau COVID-nya secara penyakit, mungkin saya tidak tahu, bisa jadi ke depan akan ada saja seperti penyakit influenza atau penyakit lain yang juga virus yang kemudian bisa sembuh dengan adanya obat dan juga adanya vaksin.
ada mungkin beberapa jenis penyakit lainnya juga dari vaksin. Tapi karena tidak dalam bentuk pandemi, tentu tidak membahayakan dan tidak berdampak seperti hanya saat ini pandemi COVID. Jadi Bapak Ibu, ini adalah usaha pemerintah, intervensi pemerintah yang luar biasa. Kita sudah melakukan 3M. Nah, Pak Dr. Andani nambah 4M, yang M keempat mandi sampai di rumah. Nah itu juga sudah kita lakukan, tapi tetap masih nambah positif COVID di mana-mana, bahkan di Jawa Bali pun PSBB diperketat, bahkan tatap muka pun masih belum boleh. Kita di Sumbar sudah 19 kota kabupaten bertahap membuka. Nah jadi upaya yang kita lakukan dari sisi pemerintah 3M atau 4M ya, dari testing, tracking, treatment sampai kemudian sampai di rumah pun kita ganti baju mandi ya, itu untuk mencegah, dan kita udah lakukan rumah sakitnya, laboratoriumnya, tapi tetap masih nambah. Kita pun upaya kemarin menghentikan destinasi wisata, menghentikan perjalanan transportasi, menghentikan keramaian, tetap masih juga nambah. Nah jadi memang pertemuan antar manusia dengan manusia nggak bisa dicegah. Itu pula peluang media tersebarnya COVID. Oleh karenanya maka intervensi berupa vaksin atau nanti suatu saat munculnya obat, itulah jalannya. Kita tunggu-tunggu yang kita nanti-nanti dan mohon ditunggu ya didukung oleh semua pihak. Tanpa ini sulit, walaupun bicara efikasi atau bicara efektivitas, sebutlah 65%, 70%, namanya usaha lebih baik ada daripada tidak ada. Tentu harapan kita nanti pemerintah tidak hanya Sinovac yang dibeli, tapi juga dari mana-mana vaksin banyak dari luar negeri yang menghasilkan mungkin efikasi bisa betul 90%, ya kita ambil, kita beli untuk masyarakat. Jadi lebih baik usaha daripada tidak usaha untuk menghentikan pandemi ini, untuk menghentikan pandemi ini. Nah, makanya seluruh rakyat Indonesia dan Sumbar akan divaksin walaupun bertahap. Nah, tahap pertama tadi saya sebutkan di awal, itu Dr. Andani ikut, nih Pak Jasman juga ikut untuk divaksin. Tentu memenuhi persyaratan kesehatan yang diatur ketat oleh Kemenkes untuk yang perdana. Tapi untuk yang kedua, ketiga nampaknya tidak lagi diperketat dan nanti semuanya tentu akan divaksin. Nah jadi intervensi ini mudah-mudahan menjadi jalan keluar kita untuk kembali normal kehidupan kita. Tidak lagi pakai masker, tidak lagi pakai cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Dan ini adalah dengan vaksin yang ada saat ini. Oleh karena itu hoak-hoak yang muncul di medsos, insya Allah mudah-mudahan bisa tercounter. Saya heran dengan hoak ini. Kenapa heran? Orang umum nggak punya pendidikan dokter, nggak punya pendidikan medis, nggak punya pendidikan mikrobiologi, nggak punya pendidikan tentang vaksin, bilang vaksinnya begini, begitu, begini, begitu. Padahal nggak punya ilmu. Kemudian juga dia tidak ulama, tidak ustadz, tidak ngerti agama, dia bilang haram dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekarang ini yang berhak untuk menyatakan halal adalah ulama. Ulama sudah menyebutkan jelas, tegas dari pusat. Nanti juga dari ulama Padang, MUI juga nanti bisa sampaikan. Dan kemudian juga dari BPOM yang orang ahli juga semuanya. Insya Allah, kalaupun nanti ada 1-2 terkena yang tidak diharapkan dampak efek dari vaksin, ya tentu hal-hal demikian dalam hidup ini kan ada takdir, ada qadarullah yang juga sulit kita untuk melakukan upaya penuh dari kita manusia karena semuanya ada takdir dari Allah. Jadi intervensi ini untuk memutus mata rantai dan menghentikan pandemi. Orang Talu berkain-kain membawa kardus isi petai Cina, maka perlu intervensi lain untuk menghentikan pandemi corona. Dan diantara adalah imunisasi ini. Jika salah bila sanksi harus terbiasa untuk rajin. Maka dari itulah perlu imunisasi dengan cara menyuntikkan vaksin. Jadi mungkin para narasumber akan menyampaikan dan mudah-mudahan para pendengar radio Klesi FM ini bisa memahami dan tentunya kita semuanya terlindungi dari COVID yang masih ada pada saat ini dan terus akan tambah dan belum tentu kapan berakhirnya. Tentu harapan kita akan terlindungi kita semuanya. Dingin-dingin di Banyuwangi, lebih dingin dari Kabupaten Batu. Kita ingin masyarakat Sumbar terlindungi dari COVID-19 yang makin tak menentu. Saluran irigasi di Pasaman, saluran berpagar Batang Talas,
dengan imunisasi insya Allah kita aman, tak terpapar lagi COVID-19. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya rasa kami sebagai gubernur menggalakkan dan mohon dukungannya nih Pak Jenius ya dari Wali Kota Pariaman hadir. Saya rasa beliau pun sudah siap. Kemudian juga mungkin kepala daerah lainnya yang hadir di sini mohon dukungannya. Dan kita jangan sampai terkena lagi hoak-hoak ya, karena ini akan merusak program dan kebaikan dan keselamatan kita semuanya. Tentu kita tidak membaik buta untuk menerima apapun, tapi juga tentu berpikir, menganalisa dan mencermati, dan insya Allah saya sebagai gubernur pun tidaklah ikut membaik buta, tapi juga berpikir. Saya juga tanya ke Dr. Andani, kemarin saya tanya Dr. Andani aman, beres, ya udah semangat semuanya kan. Tanya lagi ke dokter imunologi juga demikian. Jadi siapa lagi mereka yang sudah punya kepakarannya menyatakan aman, oh saya nggak punya ilmu di situ. Kalau kata Dr. Andani apa, ikut saja saya. Kenapa? Saya bukan ilmunya, ya bukan di situ ilmu saya. Jadi mudah-mudahan sikap ini pun diikuti oleh yang lain. Jangan kita kemudian menarik diri dan rugi. Mohon maaf, saya punya data tidak sedikit banyak. Yang korban COVID sampai meninggal itu juga tidak sedikit yang tidak percaya COVID. Sampai sudah kena nggak percaya juga. Akhirnya tak terselamatkan, nggak bisa diselamatkan masuk rumah sakit karena nggak percaya. Meninggal. Di swab nggak mau, meninggal. Luar biasa dampaknya. Dan ini kalau saya sebutkan mungkin kaget-kaget kita di sini banyak, ya banyak. Nah ini kan tidak mungkin kita pun akan kena korban. Masih ada juga yang nggak percaya ada COVID. Kan luar biasa ini. Dari survei katanya dulu mungkin mudah-mudahan sekarang udah berubah. Di Sumber lebih 40% nggak percaya. Nah mudah-mudahan sekarang udah berkurang, mudah-mudahan. Jadi jangan sampai itu terjadi dan menghambat. Kalau kami pemerintah tentu tidak bisa memaksa, tidak bisa untuk memberikan sanksi juga rasa kasihan kepada masyarakat juga yang dalam keadaan susah. Mohonlah pengertian dan pemahaman dan mudah-mudahan ini diikuti semuanya. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita masyarakat Sumbar siap untuk diimunisasi dan mudah-mudahan pandemi COVID pun terhenti di dunia ini dan Sumbar secara khususnya.